Melanjutkan video yang tadi ya. Jadi ini adalah potongan terakhir dari video kemagnetan. Ini tadi kawat berarus, kita gunakan rumus F sama dengan bil sin theta, sementara muatan bergerak F sama dengan bagi V sin theta. Di sini ini ada muatan itu ada positif dan negatif ya. Kalau muatan positif Anda pakai kaidah tangan kanan, kalau negatif Anda pakai kaidah tangan kiri. Jadi positif ini tangan kanan, sementara ini adalah tangan kiri. Sama seperti tadi, jadi jempol Anda adalah F, telunjuk Anda V-nya, arah V-nya kemana, sementara jari tengah Anda adalah I-nya, B-nya. Jadi kalau F-nya arahnya ke masuk bidang, seperti muatan positif itu ya, V-nya arahnya ke atas, B-nya arahnya ke kanan. Kalau muatan negatif sih tinggal Anda ganti saja tangan kanan Anda dengan tangan kiri sama. Jempol Anda adalah F, telunjuk Anda V, velocity alias geraknya arahnya kemana. Sementara B adalah jari tengah Anda. Rumus F adalah bagi V, sin theta. Ini adalah gambar. Kalau Anda belajar di elektrostatik ya, ini saat Anda belajar di elektrostatik, di sini ada plat positif dan negatif, ada muatan bergerak di dalam. Kalau ada plat positif dan negatif berarti kan ada medan listrik yang keluar dari positif masuk ke negatif. Nah, jika ada muatan lewat medan listrik tersebut, muatan ini pasti akan tertarik ke arah yang muatannya berlawanan dengan dia. Jadi kalau ini muatannya positif, berarti dia tertarik ke muatan negatif atau plat negatif di sini. Nah, gaya yang muncul ini namanya gaya listrik, di mana rumusnya adalah F sama dengan Q kali E. Q ini adalah muatan, E adalah medan listrik. Nah, untuk muatan yang bergerak dalam medan magnet, jadi saat ada muatan, dia bergerak dalam medan magnet, muncul tadi namanya gaya Lorentz. Nah, arahnya Anda gunakan kaidah tangan kanan. Jadi kalau V-nya telunjuk Anda arahnya ke seperti ini ya, arahnya ke sini. Ini telunjuk Anda. Ini B-nya arahnya ke sini, berarti F itu nanti arahnya ke atas. Nah, Anda bisa gunakan tangan kanan Anda nanti. Arah F ini adalah ke atas, ini arah F. Di sini ada soal ya terkait dengan muatan yang bergerak. Di sini ada laju ini berarti adalah V, ini V, bergerak dalam medan magnet, merasakan gaya sebesar, gaya berarti ini adalah F, gaya sebesar menuju barat ketika dia bergerak vertikal ke bawah. Ketika bergerak horizontal ke utara, ia merasakan gaya 0. Nah, kita potong dulu ceritanya sampai di sini. Tentukan berapa besar dan arah medan magnet di daerah ini. Anda disuruh mencari nilai B. Nah, ini nilainya berapa? Nilainya berapa? Sementara diketahui nilai Q-nya adalah positif elektron karena bergerak adalah proton, nilai 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, untuk mencari nilai B, Anda turunkan dari rumus sebelumnya. F sama dengan bagi V sin theta. Karena tidak ada ngomongin sudut di sini, berarti dia kita anggap 90 derajat karena barat dan ke bawah ini dia pasti membentuk sudut 90 derajat. Nah, kalau sudut 90 derajat berarti sin ini nanti akan bernilai 1, sehingga rumusnya F sama dengan
Ini F sama dengan bagi V. Sehingga untuk menentukan B, Anda pakai rumus F sama dengan Q kali V. Q-nya ada, V-nya ada, F-nya ada. Nah, Anda bisa cari pakai rumus tersebut, hasilnya sekitar 0,1 kali 0,1 Tesla ya. Nah, untuk menentukan arahnya, Anda bisa gunakan kaidah tangan kanan karena muatannya adalah proton. Jadi, Anda bisa bayangkan di sini kalau F-nya ke barat. Nah, kita gambar dulu ini ya. Mata angin utara, selatan, timur ya, Kang. Ini barat. Jadi kalau seandainya F-nya ke barat, ini F. Lalu bergerak vertikal ke bawah. Kalau ke bawah berarti masuk bidang ya. Ini V-nya masuk bidang. Nah, Anda bisa gunakan tangan kanan Anda. Jadi kalau F-nya ke barat, V-nya masuk, berarti arah B-nya nanti, arah medan magnetnya itu adalah ke selatan. Arah medan magnet atau B-nya itu ke selatan. Jadi arahnya di sini adalah selatan. Seperti itu. Nah, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi kalau ada muatan bergerak dalam medan magnet seperti ini. Jadi kalau Anda pakai kaidah tangan kanan, nanti Anda gunakan tangan kanan Anda. Jadi jika dia bergerak ke atas misalnya, V-nya ke atas, dia akan dibelokkan masuk atau dia akan dibelokkan ke kiri Anda. Jadi karena dia belokkan ke kiri, nanti dia akan belok seperti ini. Jadi saat dia posisinya di atas, di sini posisinya dia akan dibelokkan ke bawah lagi. Nah, ini dia akan dibelokkan terus seperti ini sehingga nanti lintasannya ini akan berbentuk lingkaran seperti ini. Nah, kalau benda bergerak melingkar, seperti yang kita tahu, dia punya gaya sentripetal ya, gaya yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran, dimana rumusnya F sama dengan mv²/r, massa, kecepatan, jari-jari yang dibentuk atau lintasan dibentuk. Nah, sementara gaya Lorentz Anda punya F sama dengan bagi V. Ini sin tetanya kita anggap bernilai 1 karena dia sudutnya 90 derajat. Jadi kalau rumus ini disederhanakan, nanti Anda akan mendapatkan hubungan antara gaya sentripetal dan gaya Lorentz, di mana Q VB itu akan sama dengan ini gaya Lorentz ya, akan sama dengan ini adalah gaya sentripetal mv²/r. Jadi ini rumus hubungan antara gaya sentripetal dengan gaya Lorentz. Jadi saat ada muatan bergerak dalam medan magnet, itu bisa dipastikan kalau gerakannya konstan ya, kecepatannya konstan, itu bisa dipastikan dia akan bentuk lintasan berupa lingkaran. Kalau lingkaran berarti dia akan punya jari-jari. Nah, seperti itu. Nah, ini ada contoh. Jadi di sini ada muatan bergerak dengan kecepatan, ini ada V. Pada bidang tegak lurus berarti sudutnya 90 derajat ya. Tegak lurus, ini berarti theta. Ini tetanya 90, Theta. Ini sudah kita biarkan saja. Ini sudut tegak lurus berarti 90 derajat. Di sini ada medan magnet, ini ada B berarti. Ini ada B. Nah, deskripsikanlah lintasannya. Lintasannya kalau Anda tahu dia bergerak dengan kecepatan konstan, pasti lintasannya berbentuk lingkaran. Kalau lingkaran berarti dia punya jari-jari. Ini tadi alasannya karena dia konstan. Apanya yang konstan, nilai V-nya, berarti dia berbentuk lingkaran. Nah, jari-jarinya tinggal Anda cari nanti.
Apa rumusnya? Anda pakai rumus yang tadi, hubungan antara gaya Lorentz dengan gaya sentripetal, di mana Q sama dengan mv kuadrat per R. Nah, V-nya bisa habis 1 ya. Jadi ini R-nya bisa Anda ganti posisi dengan sini. Jadi R sama dengan M V per B Q. Jadi nilai B-nya ada, ini ada, Q-nya ada. Q ini adalah muatan elektron ya. Jadi karena adalah besar muatan, jadi nilai Q ini adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19, sementara massa ini adalah massa muatan, kita anggap saja muatannya muatan negatif, berarti 9,1 kali 10 pangkat min 31 kilogram. Ini kulom satuannya. Jadi begitu kira-kira. Jadi nilainya M-nya ada, V-nya ada, B-nya ada, Q-nya ada. Silahkan Anda cari, dapat nilai R-nya nanti 1,1 cm. Atau kalau diubah ke meter itu sekitar 0,011 meter. Seperti itu. Nah, bagaimana lintasan partikel bermuatan jika kecepatannya tidak tegak lurus dengan medan listrik? Jadi kalau dia tegak lurus berarti tetanya di sini tidak sama dengan 90 derajat, berarti ada sudut. Jadi kalau ada sudut, nah yang terjadi itu lintasannya nanti akan berbentuk helix seperti ini, spiral ya. Jadi saat kecepatan dia bergerak tidak tegak lurus, berarti nilai kecepatan ini nanti dia akan punya nilai kecepatan dalam sumbu vertikal dan kecepatan dalam sumbu horizontal. Jadi dia punya dua arah kecepatan seperti itu, sehingga nanti gerakannya akan berbentuk helix seperti itu. Ini helix ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi kalau V-nya tidak tegak lurus dengan B, kalau tegak lurus dengan B tadi dia lingkaran lintasannya ya. Dia lingkaran. Kalau dia tidak tegak lurus, dia membentuk helix. Nah, ada lagi perbedaannya. Kalau seandainya uniform magnetic field, berarti medan magnetnya uniform. Kalau B-nya uniform, dia helixnya akan teratur seperti ini. Tapi kalau medan magnetnya berubah, helixnya akan bentuknya seperti ini. Jadi helixnya juga teratur seperti ini. Nah, ini adalah salah satu fenomena gaya Lorentz juga ya. Ada namanya aurora borealis. Jadi aurora borealis ini adalah fenomena cahaya yang disebabkan oleh partikel berenergi tinggi dari angin matahari yang berinteraksi dengan medan magnet bumi. Jadi ada partikel ini tentunya dia bermuatan. Jadi dia bermuatan, saat dia bergerak dalam medan magnet bumi, dia akan membentuk atau menghasilkan gaya Lorentz. Nah, nanti akan dihasilkan cahaya seperti ini. Untuk lebih jelasnya Anda bisa baca saja di Google. Terakhir efek Hall. Efek Hall ini adalah peristiwa terbentuknya beda potensial antara dua sisi material yang dialiri arus listrik ketika material ditempatkan dalam medan magnet. Jadi akibat medan magnet ini dia muatan akan dibelokkan sehingga nanti akan terjadi penumpukan muatan pada satu sisi. Nah, beda potensial, jadi karena ada penumpukan muatan berarti nanti ada beda potensial yang sangat jauh antara sisi satu dengan sisi yang lain. Nah, beda potensial ini dinamakan dengan tegangan Hall. Tegangan berarti V ya. Tegangan Hall. Nah, nilainya ini tergantung dari seberapa banyak pembawa muatan dalam material tersebut. Nah, efek Hall ini biasanya merupakan metode sederhana untuk menentukan kerapatan muatan dalam bahan semikonduktor. Nah, ini akhir dari slide saya. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.